Dan hingga Kamis siang jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat telah mencapai 9 orang. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena hingga kini proses pencarian dan evakuasi korban masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan Kamis pagi kembali menemukan korban tewas di kawasan Lubuk Minturun. Bencana banjir dan longsor telah meluluhlantakkan 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim dari terbentuknya siklon tropis Senyar. Aceh, sebagian Sumatera Utara dan Sumatera Barat lumpuh karena kerusakan parah yang mencakup rumah penduduk dan fasilitas lainnya, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 FTI 15 Kewarganegaraan dengan saya Rahmat Nafi Septian dengan NIM 122190177 dari Program Studi Teknik Industri. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizal Farisi dengan NIM 123370093 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Ivan Fernando Putra Caesar dengan NIM 122190091 dari Program Studi Teknik Industri ITERA. Halo semuanya, kenalin saya Putri Bima Angelika dengan NIM 122190007 dari Program Studi Teknik Industri. Selamat teman-teman, pada akhir November hingga awal Desember 2025 ini, hujan ekstrim dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Puluhan ribu rumah terendam, ratusan jiwa hilang, dan jutaan orang terdampak. Banjir dan longsor tersebut merupakan bencana terparah di Sumatera selama bertahun-tahun. BNPB melaporkan sedikitnya 836 jiwa tewas, ratusan hilang, lebih dari 3,3 juta orang terdampak, dan ratusan ribu rumah rusak ataupun hilang. Infrastruktur vital seperti sekolah, jembatan, fasilitas publik banyak yang hancur. Ini bukan bencana kecil, melainkan ini krisis skala besar. Hujan ekstrim memang memicu banjir dan longsor, tapi skala kerusakan di Sumatera bukan sekedar soal cuaca. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam, yaitu kawasan hutan hulu yang rusak karena deforestasi, pembukaan lahan yang tidak terkendali, dan alih fungsi tanah tanpa kontrol. Akibatnya, tanah yang seharusnya menyerap air justru kehilangan daya ikatnya. Air turun ke hilir dengan volume besar dan kecepatan tinggi, sehingga menciptakan banjir dan longsor yang tidak bisa ditahan. Tanpa hutan yang sehat, hujan bukan lagi berkah, tapi ancaman yang langsung menghantam pemukiman. Banjir dan longsor di Sumatera tahun 2025 ini bukan hanya statistik, ini merupakan panggilan nyata. Pemerintah bisa membangun tanggul dan jembatan, tapi tanpa kesadaran warga, semua itu rapuh. Edukasi publik artinya membangun kesadaran, perubahan perilaku, dan gotong royong lokal. Dalam krisis seperti ini, ketika bencana sudah terjadi, edukasi bukan sekedar idealisme. Ia adalah pangkal mitigasi jangka panjang. Jika kita hanya berdiam, maka bencana akan datang lagi. Tapi, kita sebagai mahasiswa harusnya bergerak dengan mengedukasi dan mengaksi nyata seperti gotong royong, maka kita akan dapat bisa berubah pola dan menyelamatkan banyak nyawa, serta memulihkan masa depan. Peran kita sebagai mahasiswa dalam tahap tanggap darurat ini, yaitu dapat bergerak cepat dalam membantu menyebarkan info seperti penggalangan dana, yang mana dapat memperkuat respon masyarakat dengan kecepatan dan fleksibilitas yang kadang tak dimiliki lembaga besar.